Oke teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya requestan kalian mengenai updatean pemain Timnas. Ini terkhusus yang akan bergabungnya bersama klub baru. Siapa lagi kalau bukan sosok Marcelino Ferdinand. Banyak yang berbicara ya mengenai sebenarnya kemana Marcelino Ferdinand ini akan berlabuh. Karena dari kakaknya ya, di sini saya kutip dari statement kakaknya bahwa Marcelino Ferdinand ini kemungkinan besar akan berlabuh ke Inggris ya, klubnya Bapak Erick Thohir yakni Oxford United. Tetapi hal ini pun langsung diklarifikasi juga oleh Marcelino mengenai kabar tersebut, bahwa dirinya pun tidak ingin terburu-buru ya dalam hal ini mengumumkan ya klub barunya karena saat ini sedang proses negosiasi. Yang jelas seperti ini teman-teman. Kita sudah melihat timnas kita akan berkembang lebih baik dari bagaimana level permainan si pemain itu sendiri ya, atau personnya itu sendiri. Baru nanti bagaimana dilihat dari kerjasama tim. Nah, kalau dilihat saat ini, kiblatnya memang ya, kita ada dua negara besar yang menjadi sepak bola, yang menjadi apa ya, acuan sepak bola dunia lah, Liga Inggris dan juga Liga Spanyol. Tetapi kalau dilihat juga Liga Italia, Liga Belanda, kemudian Liga Belgia itu tidak kalah karena mereka juga masuk dalam 10 besar liga terbaik dunia ya. Dan kalau dilihat saat ini ya, Marcelino Ferdinand ke Oxford ya, jika memang betul ya nanti ke Oxford ya, tentu kiblat kita sepertinya juga akan berpindah. Yang awalnya banyak di Belgia, ini akan banyak di Liga Inggris. Artinya ini akan lebih menggairahkan ya dan juga lebih bagus. Dari segi level jelas ya. Kalau Marcelino bergabung bersama Oxford itu motivasi dirinya harus lebih tertantang lagi karena bermain di divisi championship itu tidak mudah. Tetapi di sini yang ingin saya perlu garis bawahi ya, ada sosok Elkan Bagot, kemudian juga Nathan Cho, kemudian juga Justin Hubner. Itu adalah tiga pemain yang sudah merasakan ya, yang saat ini merasakan atau sudah merasakan bagaimana divisi championship ya. Elkan jelas Kieran McKenna ya pelatih Ipswich kemarin juga mengatakan bahwa untuk Elkan sepertinya akan dipinjamkan lagi, dan menurut saya ini tidak masalah karena memang walaupun dirinya dipertahankan Ipswich ya dalam hal ini masuk dalam skuad, tetapi kalau tidak main kan kasihan, lebih baik ya dipinjamkan tetapi dia mendapatkan menit bermain agar pengalamannya bertambah. Dan secara kualitas Elkan Bagot bersama timnas pun permainannya juga sangat meningkat. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya ini menjadi hal yang sangat bagus. Oke, ini untuk Elkan Bagot. Kemudian untuk Nathan Cho ya, selama di Swansea memang dia menghabiskan waktunya di U21 ya. Tetapi untuk musim ini jelas ini akan menjadi tantangan baru lah bagi sosok Nathan. Apakah dirinya dipinjamkan lagi atau tetap di Swansea? Yang jelas untuk Nathan ini dari peningkatan level jelas ini sudah mulai bagus semenjak bergabung bersama timnas. Semoga untuk musim ini mendapatkan kepercayaan. Dan lagi-lagi ini ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand ini ya bisa dibilang yang jelas ya dia tetap berkarir di Eropa, tetapi ya kemungkinan besar karena relasinya dengan Bapak Erick Thohir itu sangat kuat, ya kalaupun dia di Oxford ini juga akan membuat skuad timnas itu lebih bagus lagi. Ditambah lagi Desember nanti Justin juga harus pulang ke Wolves ya. Ini membuat empat pemain kita ya, empat pemain kita berada di Liga Inggris. Artinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa level permainan dari personnya bagus, kemudian bisa mengangkat juga level permainan di timnas Indonesia. Ini poin pentingnya. Nah, lalu banyak yang bertanya seperti ini, Bang, lantas bagaimana dengan kemajuan timnas Indonesia? Apakah proyeksi kita untuk tembus di Piala Dunia dengan beberapa pemain tersebut itu akan berhasil? Ya, jawaban menurut saya ya, ini opini saya, jawaban asumsi saya, jelas bisa. Karena apa? Ya, mereka ini semua ya beradaptasi dengan beberapa pemain yang levelnya tinggi ya. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti ya. Bagaimana gaya permainan, kemudian lingkungan dan sebagainya, ya mereka harus mengikuti. Dan untuk ketiga pemain ini menurut saya tidak terlalu susah karena memang dia sudah terbiasa upload ya. Maka dari itu
Sebenarnya ya kalau dilihat dari beberapa aspek ini, karena kiblat kita sudah banyak pemain yang di Liga Inggris ya, sebenarnya para pemain-pemain timnas ataupun yang masih ingin masuk ke dalam timnas Indonesia dalam skuad itu harus keluar dari zona nyaman. Kalau ya para pemain-pemain ini tetap mengandalkan berkarir di liga domestik ya, ya menurut saya akan sangat jauh ketinggalan lah, sangat jauh ketinggalan. Jadi intinya adalah jangan sampai ya dengan adanya beberapa pemain yang upgrade di sini, kemudian pemain-pemain yang berada di liga domestik yang mungkin kurang bisa bersaing ya, jangan terlalu risau ya ataupun terlalu membandingkan ya, karena memang mereka sudah skill up ya, para pemain-pemain yang abroad ini skill up terus ya, dan levelnya juga tinggi, sedangkan kita tahu liga kita di ASEAN saja urutan ke-6 atau ke-7 ya saat ini, di Asia saja peringkat 26. Ini artinya memang kita masih ketinggalan jauh gitu. Bahkan sosok seperti Asnawi pun ya, walaupun dia sudah abroad di Liga Thailand, ya untuk bersaing bersama Verdong, kemudian juga beberapa pemain lain seperti Sandy Walsh itu pun juga sedikit susah. Maka dari itu kalau abroad ya mungkin tidak perlu harus tanggung-tanggung ya. Kalau memang mau belajar banyak ya mungkin ke kiblatnya ya seperti Marcelino, kemudian Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Cho seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Impact-nya sebenarnya bagusnya untuk timnas Indonesia dan juga kiprah si pemain itu sendiri. Karena saat ini Indonesia sedang diperbincangkan ya, apalagi bisa masuk di level ronde ketiga ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Karena sebelumnya Indonesia belum pernah masuk di ronde ketiga ini. Jadi bagaimana si pemain ini bisa menyikapi dengan baik ya, kemudian kebutuhan tim terkhusus strategi pelatih ini bisa terpenuhi dengan maksimal ya, diharapkan dengan adanya beberapa pemain itu ya yang saat ini berlaga di luar negeri. Karena dengan adanya beberapa pemain yang saat ini ya sudah berada di luar negeri dan tampil bagus, saya yakin kita sebagai supporter timnas pun merasa tenang ya dengan skuad timnas Indonesia. Kita tidak merasa lagi was-was ketika melawan Australia, tidak lagi was-was melawan Arab Saudi ataupun melawan Jepang ya, karena kita sudah melihat kapasitas pemain itu sendiri, masing-masing person atau masing-masing individu. Di sosok kiper contohnya, oke secara jam terbang, pengalaman jam internasional, di level senior Hernando masih perlu banyak belajar. Ya, kemudian J.I. Just, kalau kita melihat ya mereka bermain ya nanti kemudian ada Verndong, kemudian di lini tengah ada Tom Haye, kemudian juga di striker ada Rod Mangun ya, mungkin nanti ada beberapa lagi tambahan pemain ya, itu kan kita sudah bisa ya menilai bahwa kalau kita berhadapan dengan Australia, kemudian juga Arab Saudi, ataupun juga Jepang ya, kita agak sedikit lega ya, bahkan kita memiliki rasa optimis ya. Maka dari itu ini sangat penting sekali beberapa pemain-pemain ini berlaga di luar negeri, bahkan seharusnya bisa ditambah lagi ya. Seperti Marcel, kemudian Nathan, kemudian Elkan ini harusnya bisa menjadi pemain-pemainnya saat ini mungkin tidak mau keluar dari zona nyaman ya. Karena jelas ya, kalaupun kita mengandalkan di liga kita saja, ya jelas levelnya itu jelas jauh berbeda. Bahkan bukan mengucilkan ya liga kita di sini ya. Saya tidak bermaksud hal itu. Tetapi kalau dilihat ya memang dari data pun kita hanya peringkat 26 kalau tidak salah di ranking Asia ya liga kita. Dan di ASEAN pun kalau tidak salah 5 kalau tidak 6 peringkatnya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita harus berbenah diri bukan hanya di level permainan, tetapi juga si pemain itu sendiri dan juga di liganya. Nah, ini yang menurut saya menjadi aspek lah. Dan yang jelas Marcelino jika dia ke divisi Championship ke Liga Inggris, ini akan lebih luar biasa lagi. Kiblat kita sepertinya akan terus mengarah ke Liga Inggris. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Marcelino ini dengan bergabung? Ya, kemungkinan bergabung ke Liga Inggris. Apakah kalian yakin nanti ya dengan banyaknya pemain yang saat ini abroad dan juga berlaga di top liga akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.